Kirim di sini ya. Oke, kakak-kakak kita lanjut atau nunggu? Lanjut ya. Boleh diaktifkan kameranya kakak-kakak. Yang berhalangan boleh. Yang sedang ada aktivitas lain boleh ditutup kameranya, dimatikan dulu sementara boleh. Oke, baiklah. Kita mulai kakak-kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh kali Kak Ketua kelas pimpin doanya dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini? Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Kak Erwin. Baiklah, saya izin share screen ya. Suara saya terdengar kakak-kakak? Oke. Dengar. Jelas. Oke. Sudah terlihat? Berubah enggak kakak-kakak? Halo kakak-kakak? Tampilannya masih foto profil kakak. Masih tampilan foto profil. Sudah modul Kak. Sudah? Modul 1.1. Oke. Bergerak enggak nih? Bergerak. Oke. Enggak. Bergerak. Di tampilan saya belum. Kerwin di mana posisi? Di rumah? Atau di sekolah? Di rumah. Di rumah. Oke, sudah muncul nih. Oke. Oh, jauh ya perjalanan sampai di sana. Oke, baiklah kakak-kakak. Hari ini kita tatap maya yang kedua membahas modul 1.1 mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, ini kuatkan pemahaman. Nah, kesepakatan kelas kita yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Nah, gangguan teknis adalah sesuatu hal yang wajar, jadi bisa dimaklumi. Nah, tujuan pembelajaran kita secara meluas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan ini itu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, adapun capaian pembelajaran khususnya
yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemarin kita sudah belajar tentang refleksi ya kakak-kakak, hari ini kita penerapannya. Nah, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, agenda yang pertama, mereview framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Nah, agenda kita ya, selama ini kegiatan kita selama pembelajaran hari ini ada 90 menit. Terakhir nanti ada kesimpulan dan tindak lanjut. Kita mereview framework dan model tulisan refleksi. Di LMS kakak, mungkin kakak sudah membaca sekilas tentang framework dan model tulisan refleksi. Nah, framework sendiri itu ada 2. Ada Burton dan ada juga Gibbs. Nah, Burton ini terdiri dari 3, yaitu apa, kemudian dilanjutkan dengan terus apa, dan sekarangnya apa. Jadi ada 3 bagian nih, 3 tahapan dari refleksi framework menurut Burton nih. Jadi untuk mengisi apa ini, ketika kakak nanti menuliskan atau membuat sebuah refleksi, cukup kakak menggunakan ketiga ini. Ya, ada what, so what, dan know what. Nah, jadi untuk what ini apa, kakak bisa menuliskan pengalaman, mengeksplorasi respon terhadap pengalaman. Jadi kakak bisa menuliskan nih pengalaman-pengalaman yang kakak sudah lakukan selama menjadi guru PJOK. Apa yang terjadi, kemudian bagaimana perasaan kakak selama melakukan pengalaman itu, kemudian tindakan-tindakan apa yang akan kakak lakukan. Nah, ini dari tahapan apa atau what. Terus yang kedua ada terus apa atau so what. Nah, bagian so what ini kakak dapat mengisinya dengan menganalisis sebuah kejadian dengan menggunakan pemikiran kritis kakak. Kakak bisa menganalisis bagaimana nih dampak dari pembelajaran kakak. Nah, di situ juga untuk menganalisisnya ada 2 cara nih kakak, perenungan dan analisis. Kakak perlu merenungkan baik-baik apa ya yang akan terjadi ketika kakak menerapkan metode ini atau strategi ini. Nah, itu bisa dianalisis dan direnung keduanya. Nah, untuk mengisi di tahapan yang kedua ini. Dan tahapan yang ketiga, sekarang apa? Yang biasa atau bahasa Inggrisnya know what. Nah, ini kakak dapat dibantu oleh rekan kerja atau pak sekolah untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu kakak menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan dari segala sisi pengetahuan. Dari segala sisi nih, misalnya dari pengetahuan, sumber belajar. Nah, kakak bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Jadi ketiga tahapan inilah sehingga membentuk sebuah tindakan reflektif yang kakak lakukan setelah melakukan proses pembelajaran. Ya, kakak ini salah satunya. Pertamanya menggunakan refleksi framework Burton. Ada 3 tahapan aja. Nah, tahapan yang kedua yaitu framework Gibbs. Nah, ini terdiri dari 6 tahapan kakak. Ada, mungkin kakak udah membacanya, ini ada kosong sebenarnya kalau di LMS itu lengkap. Yang pertama itu dimulai dari deskripsi. Nah, deskripsi ini berisi tentang pengalaman yang konkret atau mengidentifikasi peristiwa yang dialami. Jadi kakak menceritakan aja peristiwa-peristiwa yang telah kakak lakukan atau kakak alami. Bukan kakaknya memberi kesimpulan ya, tapi
menceritakan saja, mendeskripsikan saja. Kemudian dilanjutkan yang ke tahapan kedua, ini berisi perasaan. Ya, feeling, perasaan. Bagaimana sih perasaan kakak setelah melakukan pembelajaran tersebut? Nah, ini juga mempengaruhi hasil refleksi nanti. Perasaan kakak seperti apa? Ini. Dan menjadi pemikiran. Nah, dipikirkan lagi perasaannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Nah, kakak ini mencari dalam evaluasi ini, selama kakak mengikuti melakukan pembelajaran, pasti kakak akan melihat ada dua sisi baik maupun sisi buruk. Kadang ketika kita melakukan proses pembelajaran, kita hanya berfokus pada hal-hal buruk, ya kan Kak? Jadi, misalnya suatu proses pembelajaran, kurang ini, kok anaknya jadi gini. Jadi itu kita hanya berfokus pada kekurangan, tapi dalam evaluasi ini sebaiknya kita berfokus pada hal-hal positif yang apa yang perlu kita tingkatkan lagi. Jadi itu bisa menjadi bahan evaluasi kita. Lalu yang keempat, ada analisis. Nah, analisis ini sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kakak menganalisis. Kakak menganalisisnya bisa berpikir sejenak, melihat sudut pandang yang berbeda, atau bahkan kakak memberi ide atau gagasan dari pengalaman orang lain. Kakak analisis nih, diamkan dulu sejenak, kenapa ya bisa terjadi seperti itu. Nah, itu dalam bentuk analisis. Mungkin kakak dapat memberikan ide atau gagasan, atau kakak melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Oh, dari segi ini mungkin saya kurang, mungkin itu menjadi bahan analisis. Nah, itu bisa diungkapkan ke tahapan yang keempat ini. Lalu tahapan yang kelima, konklusi atau kesimpulan. Nah, kakak dapat menganalisis situasi bisa dalam pengertian secara umum atau pengertian secara individu. Maksudnya kakak di sini kan udah dari awal nih. Nah, di sininya akhirnya kesimpulannya. Setelah kakak mendeskripsikan, kemudian perasaan kakak seperti apa kakak udah gambarkan, kemudian kakak mengevaluasi pembelajaran yang kakak lakukan, habis itu kakak menganalisis lagi kan. Nah, setelah keempat ini kakak membuat kesimpulan. Bisa dari dua kategori, yaitu secara umum menyeluruh atau kesimpulan berdasarkan diri kakak sendiri atau individu. Nah, ini bisa secara menyeluruh juga bisa. Nah, setelah kakak simpulkan, baru pada sesi yang terakhir, yaitu RTL, Rencana Tindak Lanjut, atau Action Plan. Jadi kakak melakukan rencana tindak lanjut apa nih yang sebaiknya dilakukan. Apakah pembelajarannya tetap sama atau berbeda. Nah, ini akan menjadi bahan rencana tindak lanjut kakak. Apakah pembelajaran kakak lebih baik gitu kan, atau sama saja seperti itu. Jadi ada keenam tahapan ini menurut framework Gibbs. Banyak sekali sebenarnya refleksi dari para ahli, tapi yang paling sering digunakan yaitu kedua ini, framework Borton dan framework Gibbs. Nah, ini adalah cara yang paling sering digunakan orang-orang dalam melakukan refleksi. Oke, lanjut ya kakak ya. Nah, tulisan refleksi. Nah, tulisan refleksi ini ada 3 babak kakak. Yang pertama, mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak yang telah kakak lakukan selama mengajar sebagai guru PJOK. Yang kedua, kakak seberapa dalam tulisan refleksi saya nih, refleksi kakak, betulkah itu sebuah refleksi singkat, kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Lalu yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, kakak pasti sudah menuliskan di LMS. Nah, mari kita kaji kembali apakah sudah sesuai dengan framework yang tadi kita bahas. Kalau misalnya perlu diperbaiki, boleh diperbaiki dengan menulis refleksi 3 babak.
Nah, instruksinya, Maaf, Kak. ya siap. Itu Kak Tri itu mau masuk katanya persetujuan dari Oh iya Kak kah? Monika Kak. Oke, saya coba Iya, lihat ya. bisa masuk. Udah ada nih kak. Nggak ada masuk. Ini otomatis udah saya set otomatis masuk. Boleh kakak kirim linknya? Masuk ke mana tuh? Oh Kak Tri. Tri. Oh, kita kirim di sini aja ya. Oke, sabar ya Kak Tri ya. Apa memang belum dibuka? Sian Kak Tri. Oke, sip. Lewat sini kak. Mana nih? Oke, bisa dilanjutkan kakak? Nah, instruksinya nanti saya akan kirim link di kolom chat, kakak buka, kakak isi di setiap babaknya. Ya, jadi ada 3 babak. Nah, babak pertama ini dilakukan selama 4 menit. Refleksi singkat aja kak, pembelajaran yang pernah kakak lakukan di sekolah. Jadi pertanyaan pemantiknya, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Udah masuk belum Kak Trinya? Halo Kak Tri, udah masuk? Udah bisa Kak, makasih Kak ya. Oke, lanjut ya. Nah, nanti akan ada 3 babak. Kita kerjain babak 1 dulu. Ini dilakukan selama 4 menit. Singkat aja kakak-kakak pengalaman yang pernah kakak lakukan. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Nah, nilai orientasi ini udah ada di LMS, udah kakak baca. Ini ada 5. Yang pertama, orientasi pembelajaran yang mementingkan penguasaan materi atau disiplin ilmu. Nah, itu penguasaan materi. Jadi kakak ketika mengajar hanya fokus agar anak dapat mencapai ilmunya gitu. Anak dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran gitu. Nah, itu tujuan utama kakak ketika mengajar. Atau yang kedua, kakak lebih mengutamakan proses pembelajarannya atau learning process. Nah, ketika kakak melakukan proses pembelajaran, kakak nggak penting nih, nggak peduli nih hasilnya mau apa, mau rendah atau apa, tercapai atau tidak, tapi kakak lebih mengutamakan proses pembelajarannya. Karena itu akan menurut kakak mungkin akan lebih bermakna terhadap anaknya. Atau yang ketiga nih, self actualization atau aktualisasi diri. Ketika kakak melakukan pembelajaran, kakak hanya berfokus pada karakter anak. Bagaimana anak itu bisa mandiri, bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab, aktualisasi diri. Jadi kakak fokusnya kepada karakter anak, tidak berfokus pada tujuan pembelajaran saja atau tidak berfokus pada proses, tapi lebih menciptakan karakter yang positif, seperti itu. Atau yang keempat, ketika kakak melakukan pembelajaran dengan orientasinya ke integrasi ekologis atau holistik menyeluruh. Jadi berbagai dari keterampilan, sosial emosional, itu kakak perhatikan benar-benar ketika kakak melakukan proses pembelajaran PJOK secara menyeluruh. Nah, itu yang keempat orientasinya. Terus yang kelima,
yaitu social responsibility atau tanggung jawab sosial. Ketika kakak melakukan sebuah proses pembelajaran kepada anak-anak, kakak lebih mementingkan nilai-nilai sosialnya. Bagaimana menjaga hubungan baik dengan anak, gitu kan. Bagaimana anak dapat nyaman dengan guru PJOK-nya. Nah, itu akan menjadi bahan refleksi kakak. Seperti apa sih selama ini orientasi pengajaran PJOK yang kakak lakukan di sekolah gitu. Nah, boleh kalau misalnya kakak bisa dua atau tiga, atau bahkan semuanya boleh diutarakan dalam setiap babak. Ngerti ya kakak ya? Nah, kita mulai ya kakak. Nah, kesepakatan pembelajaran nanti bisa membaca tulisan refleksi dua orang yang ada di bawahnya. Kakak ini bisa hanya menjadi referensi. Kakak nanti setelah menulis, kakak juga bisa membaca punya rekan-rekan lainnya agar menjadi referensi atau pembelajaran kakak. Apakah sama dengan pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah atau persepsinya beda. Jadi bisa diambil pembelajarannya. Nah, kita berbagi pengalamannya di sini. Oke, saya kirim linknya di kolom chat ya. Oke. Oke, boleh masuk kakak-kakak. Silakan masuk di link yang sudah saya sematkan di kolom chat. Ada 3 babak, tapi kakak cukup menuliskan 1 babak dulu karena waktunya cuma 4 menit. Nulisnya sesuai nama kakak-kakak ya, udah ada namanya nih masing-masing nih, jangan salah masuk kamar. Yang warna kuning dulu dikerjain. Tuh, saya share. Kamu nih bertanya. Iya, siap. Kenapa kak? Sorry tadi kurang mudeng nih. Ini untuk masing-masing babak 1, 2, dan 3 ini masing-masing untuk apa saja? Babak 1-nya apa, 2-nya apa, 3-nya apa? Kita bahas babak 1 dulu kak. Oke. Tentang apa itu kalau babak 1 tadi? Nah ini saya ini ya. Tunggu. Pertanyaannya ada di ini nih. Ada di layar. Tunggu. Nah ini kak, ada pertanyaan pemantik. Apa kecenderungan nilai orientasi kakak yang kakak lakukan selama pengajaran? Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai tersebut? Apa alasan guys sih alasan? Kemudian yang ketiga apa buktinya? Oh, Nih, nampak kak? oke, kelihatan. Di baris pertama ya. Bukti, yang dimaksud buktinya gimana tuh? Apa bukti pengalaman terkait nilai orientasi? Kakak pernah misalnya Buktinya tidak dalam bentuk apa gitu? cerita aja pengalaman. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Nih Kak Bizerwin nih. Kak Transisu. Ada yang merasa kesulitan kakak? Kak Eka Fitria, oke sudah pada tempatnya.
Kak Zaleha, bisa masuk Kak Zaleha? Satu aja ya Kak Menika ya. Satu aja, yang kuning dulu. Hmm. Babak 1. Kak Monika mohon izin untuk pulang kembali. Tadi tuh pertanyaan yang di babak 1 tuh apa Kak? Di share screen tuh nggak kelihatan nggak? Nih, pertanyaan pemantik. Oke. Oke, sip. Oke, sip. Kasih Kak. Sama-sama. Kecenderungan orientasi tadi ada 5. Apakah fokus pada pemberian materi atau fokus pada proses pembelajaran anak? Atau yang ketiga, mengarah kepada karakter anak, fokus pengajarannya ke karakter anak. Atau yang keempat, secara menyeluruh, baik itu sosial emosional, kognitif, efektifnya. Atau yang kelima, tanggung jawab sosial, kakak lebih menjalin hubungan baik gitu dengan siswanya. Ini tidak ada penilaian kakak-kakak ya, ini berdasarkan pengalaman yang menurut kakak saya merasa enak nih ketika mengajar, anak-anak senang dengan saya. Nah itu juga menjadi cerita pengalaman kakak gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, kan berbagi pengalaman. Satu menit lagi ya. Setelah kakak tulis, kakak boleh membaca 2 slide punya temannya yang di bawah. Boleh dibaca slide bawahnya, 2 slide ya.
Kak Monik izin bertanya. Siap. Siap. Ini untuk jawabannya langsung terjawab otomatis ya Kak Monik. Maksudnya tersimpan otomatis ya. Tersimpan. Kenapa, Oh iya, Kak? siap. Kenapa, Kak? Soalnya apa? Tulisannya nih nggak bisa kita lihat secara utuh itu. Kayaknya terpotong. Oh iya, Kak. Jawabannya. Nah, iya, Kak. Nggak bisa dibesarin, nggak bisa diedit. Kalau saya utuh kok. Oh itu ya. Saya Iya. besarin tapi Oh, terhambat oleh ini babak yang di bagian babak oh kedua itu. kekecilan ya. Kekecilan. Kecilin aja, Kak. Nanti kan bisa diperbesar nih. Oh ya. Oke, Jatuh. siap. Saking panjangnya keren sih, keren. Semangat, Kak. Semangat. Siap. Ada yang merasa kesulitan? Ada yang ingin bertanya? Masalah orientasinya? Kak Monik, Siap? Kak Monik. Iya. Halo. Ini kalau sudah ditulis jawabannya terus apakan lagi nih untuk dikirim nih? Klik yang apa lagi? Nggak usah dibiarin aja, Kak. Baca punya temannya, Kak. Nggak diapa-apain. Halo. Halo? Halo? Wah, Kak Irwin putus-putus kayaknya nih. Halo, Kak Irwin? Halo. Halo. Halo? Halo, Kak? Sinyalnya kurang bagus nih, Kak. Oh iya. Halo, Kak. Saya kedengaran suara Kakak nih. Kakak nggak kedengaran suara saya. Oke, sudah jelaskan. Saya Untuk lihat jawaban teman tuh di mana? tuh dibawa kan bisa lihat kan slide bawahnya kan? Slide bawahnya. Ada yang tidak terlihat Kak. Oh, yang kecil-kecil ini di kiri itu ya? Jawaban teman-teman ada yang tidak terlihat. Oh iya, Kak, kecilan, Kak. Iya. Ada juga yang terlihat. Oh, cari yang terlihat ya lo berarti. Siap. Oke, siap. Nanti kita juga tampilkan di depan sini. Share screen. Desain juga tidak terlihat. Kerwin sinyalnya kurang bagus ya. Oke. Kak Zaleha mana ya? Halo Kak Zaleha. Halo Kak Muni. Bisa Kak diisi di kolom chat. Iya. Oke. Kak Erwin tulis nama sendiri Kak tadi nih. Oh, berarti kehapus nama siapa tadi tuh Kak Erwin? Kak Tri kali. Oke. Sudah kakak-kakak?
Belum. Oh, terdelete ya? Kak Eka Fitria. Diganti oleh Kak Fiza. Kak Fiza nulis ulang. Masih ada ndak Kak Eka namanya tuh? Udah Kak, udah. Udah, oke. Udah kembali seperti semula. Sudah kakak-kakak? Lagi pada fokus Kak. Serius ya? Semangat nih, semangat. Masih ada 1 menit lagi. Makasih Kak Vivi. Oh, izin share screen. Share screen. Izin tanya Kak. Boleh, siap. Nanya apa Kak? Kalau nanti udah selesai dibiarkan begitu aja. Dibiarin. Nanti kita lanjut lagi ke babak yang keduanya ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kita baca nih. Hujan Kak Vivi. Oke. Kakak-kakak, kita baca ya. Tapi yang bacanya kakak-kakak nih. Yang diminta kakak-kakak yang baca punya temannya. Boleh ya yang mau raise hand? Mau bacakan punya siapa? Saya bukakan nih. Boleh kakak-kakak? Cuman bacain doang. Berbagi pengalaman. Halo kakak-kakak. Halo Kak, boleh saya lah Kak. Boleh Kak Vivi. Oke. Tapi harus bacakan punya Kak Vivi dulu ya, baru 2 temennya ya. Gak cuma baca doang kan. Berbagi pengalaman. Tunggu saya besarin dulu. Iya, kecil banget soalnya Kak. Oke, sabar ya. Saya belum terbiasa. Oke. Terlihat Kak? Loading. Sedang loading. Terlihat? Terlihat, sangat terlihat jelas. Oke. Punya Kak Vivi. Gimana besar kan ya? Nampak enggak Kak? Kepotong kayaknya Kak. Enggak apa-apa. Bacain aja. Oke. Cuekin aja yang kepotong. Siap. Oke. Siap. Baik, terima kasih Kak Putri. Ya. Coba baca apa yang saya catat atau tulis. Babak 1 itu kecenderungan nilai orientasi saya dalam melaksanakan pembelajaran di TK adalah proses secara menyeluruh, karena pembelajaran yang dilakukan di TK adalah pembelajaran holistik integratif yang menggabungkan prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini dalam proses pembentukan peserta secara menyeluruh
berpusat kepada anak dan dilakukan melalui kegiatan bermain. Seperti itu. Sesuai Kak ya pada usianya. Oke, Kakak mau pilih siapa dua temannya? Siapa aja Kak? Cuma baca. Nggak presentasi kan? Cuma baca nih. Mau pilih siapa? Yang berbagi pengalaman yang berbeda. Mungkin kalau dari guru SMP ada enggak Kak kita? Kak Romansyah. Waduh. Boleh. Siap, Oh, ada. Kakak ada isi Kak Romansyah. Transisu, Ini Kak. saya Oh, Kak Siap. Transisu. Oke, siap. Oh iya. Izin membacakan ya Kak Transisu. Siap, Kak Vivi. Baik, yang pertama menjaga hubungan dengan peserta didik. Karena mungkin ini di lingkup SMP gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali. Di TK juga sih, cuman kalau di TK lebih kocak. Nggak jaim-jaim gitu. Yang kedua, karena dengan hubungan yang dekat dengan peserta didik, siswa merasa lebih dekat dan tidak segan untuk bertanya berkaitan materi pembelajaran yang dirasa belum mengerti. Yang ketiga, peserta didik merasa tidak canggung saat bertanya berkenan materi pembelajaran yang dirasa belum dimengerti saat proses pembelajaran. Berarti itu ya hubungan sosial ya. Iya, siap. Boleh satu lagi Kak Vivi. Boleh, semangat Kak. Siapa nih? Kak Emi. Kak Emi TK ya? Kak, SD kalau bisa. SD cuman Kak ini ya. Kak Fiza. Oh, Kak Fiza. Oke, boleh. Izin membacakan ya Kak Fiza. Kecenderungan orientasi learning process. Karena dalam proses mengajar, saya selalu berusaha menyajikan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan minat belajar siswa. Melibatkan siswa untuk turut aktif. 3. Peserta didik selalu antusias ketika jam pelajaran PJOK dan sering protes kalau jam olahraga. Pelajaran olahraganya ya. Gurunya tidak masuk di kelas. Ya, ada 3 persepsi ya, pengalaman yang berbeda-beda. Oke, terima kasih Kak Vivi. Sudah membacakan. Lagi kembali ke Oke. Dari ketiga tadi ada perbedaan ya cara pengajaran berdasarkan pengalaman kakak-kakak yang menurut kakak paling baik gitu kan. Ya semuanya baik sebenarnya. Tergantung kebutuhan anak lagi seperti itu. Apa yang kita kan guru-guru pasti lebih tahu nih apa yang menjadi kebutuhan. Dan saya tahu pun pasti semuanya bertujuan untuk peserta didik kan, untuk siswanya. Bukan untuk kepentingan pribadi. Baik, kita lanjut. Oke, sudah berganti kakak-kakak slide-nya? Sudah Kak. Oke, kita lanjut ke babak yang kedua. Babak yang kedua, nah ini ada roda emosi. Roda emosi ini dari siapa ya? Lupa saya nih. Ini ada cinta, ada takut, ada amarah, sedih, terkejut. Nah, ini terbagi lagi nih menjadi rasa cinta, ada damai, santun, keinginan, rindu. Nah, ini adalah sebuah roda emosi yang dimiliki seseorang ketika dia
mempunyai rasa cinta, apakah dia cintanya karena rindu, atau cinta karena santun, atau damai. Dengan rasa damai terbagi lagi menjadi lega atau puas. Damainya karena apa? Lega atau nih misalnya juga ada rasa takut, takutnya karena gemuruh, seram, ragu-ragu, atau pembelajaran yang kakak lakukan tuh sedih, sedihnya kenapa gitu. Perasaan kakak ketika melakukan suatu pembelajaran kaget, terkejut. Misalnya ada suatu kejadian ketika kakak melakukan pas pembelajaran, kok tiba-tiba saya merasa sedih ya dengan apa yang telah dilakukan. Nah, ini adalah semua roda emosi yang dimiliki kakak-kakak. Kembali lagi apa yang kakak rasakan gitu berhubungannya. Nah, ini babak kedua kakak-kakak. Babak kedua tadi di baris yang kedua ya, di tengah-tengah ya. Ini waktunya 4 menit. Di sini kakak meluangkan perasaan kakak, kemudian kakak mengevaluasi dan lanjut menganalisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti apa tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang tadi yang menggambarkan perasaan kakak-kakak. Nah, ini ada pertanyaan pemantiknya, kakak-kakak bisa jadi pemandu untuk menjawab, untuk menulis refleksi. Yang pertama, bagaimana emosi atau keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi tadi. Jadi kakak ada yang ngambil hubungan sosial kan Kak Transisu, ada juga dengan melakukan proses, Kak Vivi tadi dengan menyeluruh. Jadi dilibatkan lagi roda emosi apa yang terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik atau hal-hal buruk yang sudah terjadi. Nah, ini dalam bentuk evaluasi nih. Hal-hal baik apa saja atau hal buruk yang menjadi kepikiran kakak-kakak. Lalu yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu. Selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitannya dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Lalu yang keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nah, ini kembali lagi ke kakak. Menurut kakak, dari kelima nilai orientasi tersebut, mana yang menurut kakak paling nyaman dan paling sesuai dengan kebutuhan anak? Nah, itu. Jadi bisa dilanjut ya kakak-kakak di yang tadi, di Google Slide tadi. Jadi kakak-kakak bisa lanjut ke yang keduanya. Nah, diisi perasaan kakak, evaluasi, kemudian kakak menganalisis. Bisa ya kakak-kakak ya? Boleh dilanjut. Diisi juga Kak Monica. Iya, di yang keduanya. Yang tadi kan pertama kan? Nah, barisan yang kedua. Iya. Nah, boleh diisi lanjut. Enggak di apa-apa kan dikirim ke Kak Monica. Enggak dikirim, diisi aja. Enggak perlu dikirim. Oh. Oh, tidak ada pergerakan Kak Ika. Oh, Kak Ika. Coba masuk lagi. Oh, Kak Ika terlempar.
Yang di kolom kedua ya Kak, warna hijau ya Kakak ya. Silakan Kak Eka. Yang di baris kedua ya kakak-kakak ya. Perasaan kakak, kemudian kakak mengevaluasinya, lanjut menganalisis. Apakah senang, atau takut, atau gembira, atau dengan rasa penuh cinta. Kemudian dievaluasi hal-hal baiknya apa, hal-hal buruknya apa, kemudian menganalisisnya. Menganalisisnya, merenungkan apa yang bakalan terjadi, atau memberikan ide-ide, gagasan baru. Nah, di babak yang kedua. Oke. Yang di warna hijau ya kakak-kakak ya.
bertanya Kak Monica, Boleh? roda roda emosi itu ada berapa ya? Nah, saya tampilkan ya. Tunggu. Ya, Tuh. Nampak enggak, Kak? Kecil. Nggak kebaca. Saya fotoin aja ya. Kirim. Pada Saya enggak tahu cara besarinnya nih. pada mata 4 nih Kak. Saya Udah sampai di fotoin. pelok, Kirim. sampai di pelok itu nggak kelihatan. Udah bisa saya besarin sendiri Kak. Enggak bisa. Saya besarin sendiri bisa. Enggak bisa kah? Bisa. Yang enggak bisa saya kirim di grup ya. Klik kanan ada tanda tambah. Banyak ya Kak ya. Banyak. Di mananya klik kanannya Kak Indah? Di layarnya tuh sebelah kanan ujung ada nanti ada tambah gitu. Gambar tambah kurang. Taruh ya, tengok lah ya, tar. Di layarnya Kak. Iya, Kak. Oh iya, ada enter zoom. Oke, udah dapat. Semangat Kak, semangat. Udah dapat. Ada kayak kaca mikroskop itu tuh. Betul. Di mananya Kak ya? Di dekat chat. Di sebelah kanan tuh Kak. Di layar. Sebelah kanan. Ada kayak kaca itu. Di atas kali. Nah, bisa sampai 200%. Cinta dan cinta kesukaan. Berarti yang SMA cuman ke Armansyah ya. Pertanyaan pemantiknya lagi boleh Kak? Oke, boleh. Tunggu ya. Nih. Nampak? Jelas. Oke, siap.
Kak, apakah pertanyaan pemantik ini 1 dan 2 ini berhubungan atau beda pertanyaan? Berhubungan kayaknya, Kak. Nomor 2 kan, berkaitan pengalaman yang sudah ditulis, apa saja hal-hal baik. Berkaitan dengan pengalaman Kakak tadi. Atau pengalaman yang lain juga boleh. Pengalaman Kakak juga boleh, Kak. Berkaitan dengan yang tadi sebelumnya. Oh, bukan pengalaman yang perasaan ini, Kak? Iya, yang perasaan ini. Kalau misalnya tidak ada ke yang buruk-buruk, enggak apa-apa. Kok cuma ada yang baik-baik, kan kita fokusnya ke baik-baik saja. Oke, thank you. Sama-sama. Kak Eka gimana? Bisa? Bisa masuk? Bisa, Kak. Oke.
Iya. Hah? Mantap lah ya. Kan nampak dah mukanya tuh. Mantap. Udah lah aja. Udah lah. Mari 130 kan? Iya. Cukup dah tuh. Oke, kita lanjutkan nih kakak-kakak. Boleh Kak Eka? Kak Tri aja deh, Kak Tri. Ada Kak Tri? Halo Kak Tri. Suara Kak Tri ini belum. Ya Kak, ya Kak. Boleh Kak bacakan? Baik. Pola pikir yang mempengaruhi orientasi saya adalah bahwa setiap peserta didik perlu belajar dengan senang atau gembira agar materi yang diberikan dapat diterima dengan baik. 2. Hal baik yang sudah terjadi adalah anak-anak senang dengan kegiatan yang sudah diberikan. Hal buruk yang terjadi adalah anak terlalu ribut saat proses pembelajaran. 3. Belum begitu baik karena khususnya di TK hanya mengajarkan motorik kasar tanpa ada capaian pembelajaran khusus PJOK. 4. Selalu berusaha menerapkan 5 orientasi tersebut. Oke. Makasih ya Kak. Kakak mau bacakan teman-teman yang lain? Boleh. Boleh. Yang belum dibaca ya. Punya siapa nih? Kak Erwin udah ya tadi ya? Kak Endang belum ya nih? Boleh Bu, bacakan. Boleh Kak, bacakan punya Kak Endang. Oke. Saya bacakan punya Kak Endang ya. Yang nomor 1, emosi yang saya rasakan ketika menghadapi peserta didik saya dalam kecenderungan orientasi yaitu bahagia. Yang kedua, hal baik yang saya rasakan ketika menjadi orang yang bahagia adalah membuat peserta didik menjadi bersemangat, lebih aktif dan tidak takut. Sedangkan hal buruknya, kita harus bisa menahan diri agar terlihat selalu bahagia di depan peserta didik, walau sesulit apa masalah dan kehidupan kita. Yang ketiga, saya sudah merasa baik ketika menjadi pendidik, walau masih ada kekurangan pada diri saya yang selalu saya refleksi apa sih yang harus saya perbaiki dalam diri saya. Yang keempat, mencoba melengkapi apa 5 orientasi yang selalu terlaksana, yang belum terlaksana. Oke. Sekali lagi ya Kak ya. Nah, boleh nih punya Kak Abasia nih. Oke, punya Bu Abdul, punya Kak Abbas. Belum selesai itu Kak Mika. Oh, iya. Oh, belum selesai. Masih proses. Oke, mau diganti? Kak Vivi udah. Kak Emi ya udah belum ya? Boleh Kak Emi. Belum dibaca. Ya. Yang pertama, nilai cinta yang kesukaan. Yang kedua, hal baiknya anak mendapat pendidikan untuk diri sendiri juga berdampak bersama teman yang lain. Hal buruknya manajemen waktu. Yang ketiga, saya merasa belum menjadi guru PJOK yang baik karena hanya fokus pada 1 nilai orientasi. Yang 4, saya harus mampu menerapkan 5 nilai orientasi ini. Semangat Kak. Refleksi ini. Makasih ya Kak Tri. Ya Kak, sama-sama. Oke, selanjutnya kita lanjut ke babak yang ketiga ya. Mana nih? Sini. Presentasi. Kalau belum selesai enggak apa-apa Kak Monica. Enggak apa-apa. Lanjut lah Saya ya. belum selesai. Oh. Lanjut aja Bu. Inang aja Kak. Di mana ini? Sini. Nah, kita lanjut ke babak yang ketiga. Ini tadi udah ya berbagi. Nah, babak ketiga selama 4 menit, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework GIPS. Hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul.
Nah, pertanyaan pemantiknya, satu, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak tersebut, apa nih yang menjadi pembelajaran yang bermakna? Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui nilai 5 nilai orientasi tersebut. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah, ini bisa diisi di kolom babak yang ketiga ya, kakak-kakak ya. Yang ketiganya yang bawah sekali tuh. Ini diisi. Terkait dengan kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Boleh kesimpulannya secara umum atau menurut kakak pribadi juga boleh. Dan tindak lanjutnya seperti apa? Ditulis di baris ketiga, babak ketiganya. Isi di babak yang ketiga ya kakak-kakak ya. Mengisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Ini ada pemantiknya. Boleh dilihat, tinggal dijawab.
Sudah kakak-kakak? Sudah, Kak. Jangan tidur nih kali ini. Serius ya? Serius. Belum Kak Monik, dikit lagi. Siap. Selesaiin, habis ini kakak ya yang bacain ya. Kak Visa aja, Kak Monik ketua kelas kita. Kak Biza itu apa sinyalnya? Sinyal kurang Oh, mendukung. ya, sama, saya juga kadang putus-putus tadi 2 kali. Apa long out itu terkeluar. Tapi jelas nih kak. Ya, datang sinyal apa? Baiknya. Mungkin baik kali. Siap. Boleh ya kak ya? Kak Transisu habis ini bacain. Mana tadi ya? Iya benar. Boleh Kak Transisu. Halo Kak Transisu. Siap. Boleh Kak. Silakan Kak. Jelas enggak tuh Kak? Siap, jelas. Oke, saya akan membacakan berkaitan tentang refleksi yang di bab ketiga, ya Kak ya? Iya. Jadi yang pertama itu, sebagai guru kita harus memahami kemampuan peserta didik dalam setiap materi pembelajaran dan harus mempunyai hubungan atau relasi yang baik pula sehingga peserta didik merasa proses pembelajaran yang dilakukan menggembirakan dan mudah untuk dipraktekkan. Kemudian di bagian yang kedua, guru PJOK yang baik, guru yang mampu menyesuaikan nilai orientasi yang diterapkan sesuai kebutuhan peserta didik saat proses pembelajaran. Karena tidak semua peserta didik mempunyai nilai orientasi yang sama, serta mampu mengontrol setiap nilai orientasi yang diterapkan. Kemudian di bagian ketiga, saya akan melakukan perbaikan terhadap nilai-nilai orientasi yang saya terapkan. Terima kasih Kak Monik. Sama-sama. Boleh temannya yang lain Kak dibacakan juga? Boleh. Mau baca siapa? Punya, ya ini boleh juga, punya Kak Emi. Punya Kak Emi? Iya, siap. Oke, punya Kak Emi di bagian yang pertama. Izin ya Kak Emi ya membacakannya ya. Kan. Di bagian yang pertama, pembelajaran bermakna yang dapat saya simpulkan, apapun kegiatan pembelajaran, laksanakanlah dengan rasa cinta yang akan menimbulkan kesukaan. Yang kedua, guru PJOK yang baik adalah guru yang mampu memfasilitasi anak didik
mencapai nilai orientasinya. Kemudian di bagian yang ketiga, belajar lebih lanjut tentang pendidikan PJOK dengan 5 nilai orientasi dan menerapkannya kepada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Monik. Mantap, sekali lagi ya Kak ya, harus ada 2 nih dibacain. Oke, siap. Siapa? Ya, Kak Endang boleh juga, atau Kak Vivi aja boleh juga. Kak Vivi. Oke. Oke, izin Kak Vivi membacakannya. Yang pertama, kesimpulan dalam proses pembelajaran harus bermakna dan menanamkan hal-hal baik kepada diri sendiri, sehingga berdampak baik juga bagi peserta didik. Yang kedua, gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK adalah guru yang menyenangkan, yang bisa mengontrol roda emosi saat berada dalam lingkungan belajar dan di luar lingkungan belajar. Yang ketiga, yang akan saya lakukan adalah melakukan pembelajaran PJOK yang terarah dan berpusat pada anak. Terima kasih Kak Monik. Sama-sama, makasih Kak Transisu. Luar biasa ya kakak-kakak nih, hebat-hebat nih pendapatnya. Oke, sudah banyak berbagi pengalaman ya. Beda-beda nih pendapat kakak-kakak. Ini menjadi bahan referensi kita juga ke depannya. Semuanya baik, semuanya sangat luar biasa nih. Yang penting kan tercapainya kebutuhan siswa, terwujudnya apa yang dibutuhkan siswa. Itu sih semuanya. Oke, kita lanjut. Lanjut ya kakak-kakak ya. Nah, sudah berbagi. Babak ketiga tadi sudah. Nah, sekarang penutup refleksi nih kakak-kakak. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi yang kakak buat di masing-masing babak. Kemudian apabila refleksi tersebut tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya menulis refleksi. Ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini kakak-kakak. Boleh yang belum terdengar suaranya kakak-kakak melakukan refleksi dulu nih pembelajaran kita selama ini mengenai refleksi. Refleksi tadi ada 2. Ada yang angkat tangan kah? Nah, refleksi tadi kita ada 2 kan? Ada refleksi framework Burton dan refleksi framework Gibbs. Jadi boleh kakak-kakak apa yang didapat selama pembelajaran ini. Yang belum terdengar suaranya Kak Endang nih, belum ada suaranya nih kedengaran nih. Yang kakak dapat selama pembelajaran kita hari ini, boleh kak? Hal baru yang kakak dapat setelah kakak menulis tadi ada 3 babak kan? Apa sih yang kakak dapat? Kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Ya, betul. Ya. Dari kegiatan yang saya refleksi tadi yang 3 itu, di mana di situ kita menjelaskan tentang ya. Nah, ini. Saya juga merefleksi lagi pesan saya tadi tuh. Nggak apa-apa. Jadi iya. Jadi orientasi apa yang kita lakukan pada kegiatan PJOK di sekolah kita yaitu segala nilai yang ada di mana kita sebagai guru
dapat mengaktualisasikan diri kita dengan segala proses pengembangan yang ada di sekolah. Kita dapat meluangkan waktu kepada peserta didik kita. Kita juga dapat mengungkapkan perasaan kita, emosi kita kepada mereka, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu ada berdampak dan bermakna seperti itu. Juga 5 orientasi yang sudah kita pelajari pada hari ini menambah pengalaman saya sebagai guru PJOK. Mungkin akan saya kembangkan kembali kegiatan yang di sekolah saya, apa saja yang masih belum terlaksana dari 5 orientasi ini. Saya rasa masih banyak yang belum saya lakukan. Mungkin dengan kegiatan PJOK ini saya akan merefleksi diri saya, lebih memperbaiki lagi apa kekurangan. Saya rasa kekurangan lebih banyak daripada kelebihannya. Semoga apa yang saya dapat di sini dapat menjadikan kompetensi diri saya menjadi lebih baik. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Endang. Boleh tepuk tangannya Kakak. Ya, luar biasa ya Kak Endang ya. Sudah berani untuk berefleksi diri, menjadi guru yang reflektif, mau belajar intinya kan. Dan tadi juga apapun orientasinya, yang penting itu berdampak pada murid. Nah, itu poin yang dapat saya ambil tadi, Kakak, bahwa apapun yang kita lakukan pasti tujuannya pada murid. Dan yang paling penting juga menjadi guru yang reflektif. Mungkin ada yang pendapat lain Kakak? Satu orang lagi dong. Ayo, Kak Herwin. Masih susah sinyal Kak Erwin. Tidur Kak Erwinnya. Boleh Kakak, satu kali lagi. Kak Eka boleh. Kak Basia boleh. Kak Zaleha. Yang belum terdengar nih suaranya di hari ini. Kakak, satu kali lagi nih. Kak Zaleha mana ya? Ini ada nih, tapi ada komentar. Boleh Kak Vivi? Kak Vivi nih. Pandangannya beda nih. Ingin menambahkan sedikit aja tentang pembelajaran yang saya dapat untuk hari ini. Yang pertama itu mengajarkan saya secara pribadi agar untuk memberikan pembelajaran secara menyeluruh kepada anak-anak itu harus dengan sepenuh hati gitu, sehingga dampak dengan sepenuh hati itu kita berikan ke anak juga, saya rasa akan berdampak baik bagi perasaan anak-anak tersebut gitu ya, sepenuh hati kepada anak manapun, baik anak yang kita anggap bandel atau susah diatur atau kita anggap yang dekat dengan kita. Artinya kan pembelajaran itu harus menyeluruh. Nah, itu yang berikutnya, apapun hal-hal yang baik yang kita punya, yang kita miliki. Kalau kita lihat tadi dari roda emosi itu banyak sekali ya. Memang sebagai guru tuh pasti ada rasa sedih, ada rasa senang, ada rasa kecewa, ada rasa di mana sulit untuk mencari solusi untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada. Itu pasti kita ngerasain semua yang ada di roda emosi itu. Tetapi intinya dari pembelajaran sore ini banyak hal yang saya dapat bahwa sangat penting refleksi diri, terutama sebagai guru, gitu ya. Itu penting sekali. Sehingga ketika kita merefleksi diri kita akan tahu nanti apa yang akan kita lakukan ke depan gitu. Akan lebih baik lagi tentunya. Dan berikutnya
dari kesimpulan-kesimpulan yang saya refleksikan dari pembelajaran kita sore ini adalah intinya tuh pusatnya ke anak, fokusnya ke anak. Bisa nggak bisanya, pokoknya intinya fokusnya ke anak, nggak usah kemana-mana. Jangan, kadang kan kita ya namanya guru, kadang fokus kita hilang, artinya fokus kita hilang itu maunya guru yang kita, siapa sih yang nggak mau dibilang guru hebat, semuanya pasti mau, tapi orientasinya ya udah ke anak dulu, jangan ke diri sendiri. Gitu, seperti itu. Kak, lupa. Terima kasih Kak Vivi, luar biasa pendapatnya ya. Ya betul sekali, fokusnya kita kepada peserta didik, tujuan kita untuk peserta didik. Tadi saya ambil poinnya itu bahwa kita ketahui karakter siswa itu beragam ya Kak ya. Jadi harus dilakukan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh tadi dengan setulus hati. Itu sih yang poin dapat saya ambil dari kalimat refleksi Kakak Vivi tadi tuh. Luar biasa. Sudah sampai di titik itu gitu. Kadang kan kita cuman fokusnya ke anak-anak yang bisa aja gitu kan tanpa melihat secara menyeluruh. Itu sih poinnya, menjadi guru yang reflektif agar menciptakan pembelajaran lebih komplit lagi. Oke, terima kasih Kak Vivi. Selanjutnya boleh Kak Erwin berpendapat? Boleh dong. Oke, maaf Kak, sinyalnya kadang hilang, kadang datang. Maklum di kampung nih. Aman Kak, aman. Semangat. Semangat ketua kelas, Kak Erwin, semangat. Ketua kelasnya ngantuk, Bang. Siap. Apa tadi ya? Ini ya, bagaimana perbedaan? Baik, terima kasih kakak-kakak kesempatannya untuk saya. Jadi kalau menurut saya, bagaimana perbedaan tulisan refleksi? Tentunya perbedaan dari refleksi teman-teman kakak-kakak yang tadi sudah diutarakan masing-masing di sini, semakin apa ya? Semakin membuat kita itu untuk bisa belajar dari pengalaman kakak-kakak tadi, untuk juga kita bisa terapkan di tempat kita, baik itu tentang pendekatan-pendekatan yang berbeda dari masing-masing, kemudian hal-hal positif yang dapat diambil dari pendekatan-pendekatan melalui orientasi belajarnya. Kemudian kalau tidak dinilai oleh siapapun, menurut saya tidak masalah, karena ini tentunya bisa menjadi hal yang positif untuk diri kita sebagai bahan evaluasi untuk kita ke depan lebih baik lagi dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam belajar. Yang harus dilakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini, ya tentunya ya itu tadi, kita berkaca terhadap refleksi apa yang sudah kita lakukan selama ini, kemudian menjadikan itu sebagai bahan perbaikan nantinya. Ya tentunya kalau zaman-zaman sekarang ini kan anak-anak lebih tertarik misalnya dengan media-media digital atau media-media visual dibanding kalau kita menyajikan pembelajaran di kelas itu dengan gaya-gaya yang lama gitu kan, ceramah. Kalau dulu-dulu kan seperti itu. Kalau sekarang saya yakin sih kakak-kakak sudah lebih adaptif, sudah lebih melek akan teknologi-teknologi dan perubahan zaman ya, beda era, apalagi kalau kita yang tua-tuaan kayak saya lah. Kalau dulu kan gaya belajar guru-guru PJOK tuh gaya-gaya komando, setelah dikit push up. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu kalau kita tidak adaptif, tidak bisa kita terapkan untuk anak-anak di era zaman sekarang. Mungkin bukan tidak bisa, mungkin ada opsi-opsi lain yang bisa kita lakukan untuk masalah-masalah yang kita hadapi terhadap peserta didik sekarang. Nah, karena kan tantangannya tentu berbeda dengan yang dulu dengan yang sekarang. Karena kalau anak sekarang nih banyak mencontohnya dari medsos. Betul nggak kakak-kakak? Betul sekali. Betul.
Jadi intinya yaitu menurut saya tadi kan ada 5 orientasi dalam belajar kan. Tentu kita masing-masing guru itu punya kecenderungan yang berbeda. Ada yang seperti saya tadi kecenderungannya lewat proses pembelajaran, ada yang lain sebagainya. Tentu itu tidak salah dan itu menurut saya kondisional saja. Ada memang materi yang perlu yang menitik beratkan kepada tujuan pembelajaran. Ada juga mungkin materi yang kita perlu pada materi misalnya voli misalnya kan. Biasanya kalau siswa cewek tuh cenderung mereka tidak suka karena sakit Pak segala macam gitu kan. Ya tentu pendekatan orientasinya juga berbeda. Itu saja sih Kak, panjangan kayaknya. Nggak apa Kak, berbagi pengalaman. Oke, terima kasih Kak Erwin. Luar biasa Sama-sama, ya, Kak. pandangannya lebih luas lagi. Kan jadi dapat pembelajaran baru lagi gitu dari Kak Erwin nih. Luar biasa Kak Erwin. Sama-sama saya. Oke, mungkin sampai di sini kali ya. Tunggu ya, saya lihat dulu. Nah, unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS ya kakak-kakak. Lihat due-date-nya. Terserah kakak boleh pakai framework yang mana, Gibbs atau Burton. Kemudian gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak. Dilihat ya kakak-kakak ya, jangan sampai kelewatan due date-nya. Oke, pada akhir sesi kita hari ini, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Tadi kakak sudah menuliskan di 3 babak. Sudah cukup luar biasa sekali. Jawaban-jawaban yang sangat beragam, menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan sudah terakhir ini, terima kasih. Boleh. Kemarin kelupaan foto bersama. Boleh Kak Erwin pandu kami untuk foto bersama. Pasang kameranya kakak-kakak, dibuka kameranya. Oke, kakak-kakak yuk. Jangan lupa pose senyum. Gaya dong. Gaya apa nih? El. Selama pagi nih kali ya. Literasi. Udah. Boleh Kak masih ini nih. Fotonya di mana? Gaya gini aja deh, semangat. Oke, komando siap. Komando. Saya ini aja, nih share screen-nya. Tutup aja dulu kalian. Kak, klik fotonya di mana? Kakak saja ya. Kak Erwin nggak bisa Kak? Saya kurang paham nih. Nggak bisa nih. Bentar. Stop. Kak Transisu bisa, Kak Transisu. Enak screenshot kayaknya. Nggak bisa. Monik Oke. Bu Pipi bisa Pipi. Siapa? Bu Pipi tuh bisa. Pipi bisa kali ini. Bisa Kak Pipi. Bisa. Oke. Bisa pakai laptop belum bisa. Enak itu tuh. Oke, senyum ya. Oke, siap. Itu enggak? Oke. Ini berapa halaman nih? 2 kah? 1. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Sip. Oke ya. Udah Bu. Oke, terima kasih Kak Endang. Udah kerasa kayaknya. Pimpin doa dulu kali ya, doa penutup. Kak Ketua boleh. Ayo Kak Transisu. Tadi saya buka. Ketua nyuruh Kak Transisu, nggak bisa nolak. Siap. Kalau udah Pak Ketua suruh nih harus mengikuti nih instruksi beliau. Teman-teman kita yang SMA mana nih? Nggak pernah ada. Lagi itu dia Kak. Pertemuan KPU kan?
Sibuk beliau. Kak Monica, jadwalnya bisa undur nggak ya nggak usah jam 2 gitu kalau pas ada banyak yang berhalangan gitu ya? Boleh kalau sesuai kesepakatan. Kalau semuanya bisa. Maksudnya jadwalnya diundur gitu jamnya. Oh, jam berapa? Kalau siapa tahu banyak yang berhalangan. Kalau Zoom-nya hari apa lagi, Kak? Kayaknya Jumat Zoom lagi nih. Iya, Kak. Tanggal 13. Minggu enggak ada kan? Minggu enggak. Enggak ada. Dosa lah nawar di Minggu. Boleh hari Minggu ganti. Boleh pimpin doa dulu. Pimpin doa dulu, Kak. Minggu aja pula. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada sore hari ini boleh menjadikan kita lebih baik. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak semua untuk ilmu dan pengalamannya. Luar biasa ya. Ada yang mau ditanyain enggak nih? Terkait LMS apa-apa? Aman ya kakak-kakak ya. Jadi dikerjain tugas-tugasnya. Jadi bisa hijau. Itu kapan?